Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana jika hari ini tanpa kamu sadari, kamu sebenarnya sudah berjalan, bukan di jalan Tuhan lagi, bukan karena kamu meninggalkan iman, bukan karena kamu berhenti berdoa, tetapi karena perlahan hatimu mulai menjauh, tanpa terasa, tanpa alarm, dan yang lebih mengerikan, kamu merasa semuanya baik-baik saja. Di video ini kita akan membuka 5 tanda bahwa seseorang sudah tersesat tanpa ia sadari. Dan mungkin salah satunya adalah kamu. Banyak orang berpikir bahwa tersesat itu jelas. Mereka membayangkan orang yang sudah jauh dari Tuhan adalah yang tidak pernah ke gereja, yang hidup dalam dosa terang-terangan, yang tidak peduli lagi dengan iman. Tapi kenyataannya, banyak orang tersesat justru masih aktif secara rohani, masih beribadah, masih berdoa, masih melayani. Namun, hati mereka sudah tidak lagi terhubung dengan Tuhan. Inilah kondisi paling berbahaya. Tersesat, tapi tidak sadar. Karena orang seperti ini tidak merasa perlu kembali. Tanda 1. Kamu kehilangan rasa takut akan Tuhan. Dulu, kamu peka terhadap dosa. Hal kecil saja membuatmu merasa bersalah. Tapi sekarang, kamu mulai berkata, ini biasa saja. Tuhan pasti mengerti. Hati yang dulunya lembut, sekarang mulai kebal. Dan ketika rasa takut akan Tuhan hilang, itu adalah tanda awal kamu sedang menjauh. Tanda 2. Kamu lebih mengejar kenyamanan daripada kebenaran. Kamu mulai memilih yang enak didengar, bukan yang benar. Kamu menghindari teguran, menghindari firman yang menyakitkan, dan hanya mau mendengar yang membuatmu nyaman. Padahal kebenaran seringkali tidak nyaman. Jika hidupmu hanya berputar di zona nyaman, bisa jadi kamu sudah keluar dari jalur Tuhan. Tanda 3. Kamu tetap religius, tapi tidak berubah. Kamu tetap beribadah, tetap ikut kegiatan rohani, tapi hidupmu tidak berubah. Karakter tidak bertumbuh. Dosa yang sama terus diulang. Tidak ada pertobatan yang nyata. Ingat, ini baik-baik. Aktivitas rohani bukan berarti kedekatan dengan Tuhan. Banyak orang sibuk untuk Tuhan, tapi tidak hidup bersama Tuhan. Tanda 4. Kamu mulai membenarkan dosa. Ini yang paling halus. Kamu tidak lagi melihat dosa sebagai dosa. Kamu mulai berkata, semua orang juga begitu. Ini zaman sekarang. Wajar. Kamu tidak lagi melawan dosa, tapi justru mulai berdamai dengannya. Dan saat itu terjadi, kamu tidak sedang jatuh, kamu sedang menetap di dalamnya. Tanda 5. Kamu tidak lagi haus akan Tuhan. Dulu, kamu rindu berdoa. Dulu, kamu lapar akan firman. Tapi, sekarang semua itu terasa biasa, bahkan membosankan. Kamu lebih tertarik pada dunia daripada hadirat Tuhan. Dan inilah tanda paling jelas. Hatimu sudah mulai menjauh. Saudara, 5 tanda ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyadarkan. Karena bisa saja kita semua pernah ada di titik ini. Dunia hari ini penuh distraksi, media sosial, kenyamanan hidup, ambisi pribadi. Semua itu perlahan menarik kita menjauh dari Tuhan tanpa kita sadari, dan tiba-tiba kita bangun suatu hari dan merasa kosong. Jangan anggap ini hal kecil, karena tersesat tanpa sadar lebih berbahaya daripada tersesat dengan sadar. Kenapa? Karena kamu tidak akan mencari jalan pulang jika kamu merasa tidak pernah pergi. Waktu terus berjalan, dan hati yang terus dibiarkan keras akan semakin sulit untuk kembali. Mengapa ini bisa terjadi? Karena kita mulai mengandalkan diri sendiri, mengurangi waktu dengan Tuhan, terlalu nyaman dengan dunia, mengabaikan suara Roh Kudus. Semua itu tidak terjadi sekaligus, tapi perlahan, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya kita jauh tanpa sadar. Tapi kabar baiknya, selama kamu masih sadar hari ini, artinya masih ada jalan kembali. Mulailah dengan jujur pada diri sendiri. Akui kondisi hatimu di hadapan Tuhan. Kembali membangun hubungan pribadi dengannya. Tinggalkan
dosa bukan ditunda, tapi diputus. Tidak perlu menunggu sempurna, cukup kembali sekarang. Jika hari ini kamu merasa tersentuh, jangan abaikan suara itu. Itu bukan kebetulan. Itu Tuhan yang sedang memanggilmu pulang. Tuliskan di komentar, "Aku mau kembali kepada Tuhan," dan biarkan ini menjadi langkah awal. Saudara-saudaraku, Tuhan tidak pernah menjauh darimu. Kitalah yang sering menjauh darinya. Tapi kabar indahnya, jalan kembali itu selalu ada. Jangan tunggu sampai terlambat, karena hidup ini terlalu berharga untuk dijalani jauh dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.